Yayasan Wakaf Alif Lam Mim Jakarta Selatan. Beliau juga aktif berdakwah dan mengajar di majelis taklim khususnya di wilayah Jabodetabek. Beliau juga imam tetap di Masjid Al-Jami'ah Umi Syarif Hidayatullah Jakarta dan imam khatib di beberapa masjid sekitar Jabodetabek. Selain buku yang akan dibahas pada malam hari ini, karya tulis beliau yang sudah dipublikasikan diantaranya Catatan Dakwah di Kanada tahun 2017, Lembaga Penghapus Dosa tahun 2017, Mutiara Cinta dari Sang Mustafa tahun 2018, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alih bahasa dari kitab Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2023. Baik Ustadz, akan ada kurang lebih 1 jam untuk menyampaikan terkait buku tersebut. Dan untuk hadirin semuanya saya sampaikan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita dengarkan langsung pemaparan dari Al-Ustadz Ali Muhammad Al-Hudaybi. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam sambil makan nanas. Kurang semangat. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Ya Allah, banyak utang ya. Kasihan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu adik-adik, Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa albisna bikhil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'a ahlil Qur'an wa najjina minan nirani bi syafa'atil Qur'an warham jami'a ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza wal ajillah hafizakumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus hadir di sini Bapak Lurah kita Al Mukarram Bapak Haji Khairul Rashid serta seluruh jajaran yang mulia dan yang kami muliakan, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Fajri Al Mukarram Al Ustaz Ahmad Baihaqi beserta seluruh jajaran, Ketua Majelis Taklim Alif Lam Mim Alif Batak belum sampai ya, itu mah pondok saya itu. Ketua Majelis Taklim Alif Batak Al Ustaz siapa ya? Dedi Irawan. Ketua Majelis Taklim Nurul Iman Pak Ustaz siapa tadi? Haji Umar beserta seluruh jajaran, sesepuh kita siapa tadi lupa saya namanya, Pak Haji Agus
dan Pak siapa? Pokoknya kalau di depan ini sesepuh semua nih. Seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Juga yang kami banggakan, mahasiswi dari Institut Ilmu Al-Quran KKL ke 21 atau apa ini? Kelompok 21, serta ketua panitia dan adik-adik yang main hadroh tadi, ganteng-ganteng, mudah-mudahan tetap semangat ya. Saya juga dulu pernah main hadroh, sering keliling, alhamdulillah berkahnya sampai sekarang masih sholawatan di mana-mana. Kata orang-orang band kepret katanya begitu, di ngepretin terus, tapi alhamdulillah karena bandingannya, sandingannya sholawat jadi berkah insya Allah. Langsung saja Pak ya, ini saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Lama amat, 1 jam. Siapin kopinya ya. Pokoknya Ustadz, Kiai, Habib itu jangan sampai kalah sama supir Kopaja. Konon nanti yang masuk surga duluan tuh supir Kopaja sama supir Metro Mini. Kenapa Pak Haji? Karena mereka pinter membuat penumpang ingat Gusti Allah semua. Serempet sana astagfirullahaladzim penumpangnya, hajar ke sana innalillahi wa inna ilaihi raji'un, serempet lagi ke sana la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sementara Ustadz, Kiai, Habib kalau khutbah Jumat jamaah bukan ingat Gusti Allah, tetapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Makanya jangan lama-lama nih, 1 jam nanti pulas semua nih. Ini santai aja Pak ya, bedah buku atau ceramah nih? Bebas aja ya, yang penting Quran begitu ya. Kalau mau bedah buku harus pegang buku semua. Tapi nanti saya kasih hadiah insyaallah. Makanya jangan tidur Pak ya. Nanti di akhir akan kita kasih door prize. Saya punya buku, selain ini ada 5 buku insya Allah akan kita bagikan bagi yang bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan selama kurang lebih 15 menit. 1 jam insya Allah lah. Nanti diingetin kalau kelebihan ya. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya guru, mohon maaf. Ini sebenarnya guru daripada guru saya, terkenal waliullah masyhur pada masanya. Mungkin Ustadz Baihaqi tahu. Hadratus Syekh Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Pernah dengar? Pernah dengar apa enggak Pak Haji? Ini diam ini Pak Haji, diam ngantuk. Khusyuk atau terpesona dengan saya? Saya punya guru namanya Hadratus Syekh Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Beliau tinggal di Jawa Timur. Mohon maaf, itu kalau ada tamu sowan ke beliau Pak Haji, selesai menyampaikan hajat, menyampaikan solusi, beliau selalu memberikan nasihat kepada tamu-tamu itu. Mohon maaf Bapak nanti menghafal juz amma ya, Ibu nanti menghafal wadduha sampai bawah ya, Bapak menghafal surat Yasin, Kahfi, Tabarok ya. Saya mikir kok beliau tega banget nyuruh tamu-tamunya yang tadinya punya masalah banyak datang ke beliau ingin dapat solusi, kok pulang disuruh ngapalin Quran, disuruh belajar alif batasa misalnya, disuruh menghafal surat Al-Kahf, Yasin, Tabarok. Kira-kira kenapa Pak Haji? Kira-kira kenapa itu? Biar fokus ya. Lupa. Beliau ingin, mohon maaf, tamu-tamu yang datang ke beliau selalu dalam proses belajar sampai mati. Rata-rata yang datang ke beliau itu tua-tua nih, kayak Bapak nih rata-rata udah 50 ke atas nih Pak ya. Baru 30. Ada satu hadis yang sering saya sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi bapak nggak perlu jadi kiai, syukur-syukur jadi kiai. Bapak nggak perlu jadi ustadz, syukur-syukur jadi ustadz. Bapak nggak perlu bikin pesantren capek-capek, syukur-syukur punya duit bikin pesantren, Pak ya. Cukup bapak selalu berproses dalam belajar, itu menjadi wasilah bagi bapak dimudahkan masuk ke dalam surga. Kan bahasa dalam hadis, man salaka thariqan, bahasa dalam hadis. Alhamdulillah, tadi saya dengar dari Ustaz, tiap malam di sini belajar Quran, Pak ya. Alhamdulillah. Nabi hanya menyuruh siapa yang selalu berproses dalam belajar, proses belajarnya itu menjadi wasilah bagi dia dimudahkan masuk ke dalam surga ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin pernah saya sampaikan di kelurahan. Ini sebelum masuk ya, motivasi aja ya. Ada satu kisah real. Real itu berarti fakta ya. Bukan khayali, bukan seperti cerita 1001 malam. Alful Lailah wal Lailah. Ini yang cerita namanya Syekh Hisham Al-Burhani. Siapa Pak? Ini perhatikan Pak ya, nanti saya tanyakan. Namanya siapa Pak? Syekh Hisham Al-Burhani, seorang ulama besar dari Damaskus, Syria. Kata beliau, ini cerita real. Di Syria itu ada seorang penggali kubur. Tadi yang bilang serem siapa ya? Oh ini LPJ. Nah, ini juga serem lumayan ini. Di Syria itu ada seorang penggali kubur, seumur hidup tinggalnya di kuburan, kerjanya di kuburan, sampai usia 50 tahun tuh Pak. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Siapa? Kenapa disebut Al-Haffar? Karena Al-Haffar ini julukan untuk beliau. Al-Haffar itu sigot mubalaghah dari hafir, artinya orang yang melubangi, orang yang menggali. Makanya ada doa hufratan min hufarin niron, artinya lubang. Tiap hari kerjaannya di kuburan, bikin lubang, bikin kuburan maksud. Tiba suatu hari datang seorang ibu, Pak Abdurrahman, mohon galikan kuburan anak saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Digalikanlah kuburan, selesai. Kemudian singkat cerita, datanglah jenazah ibu ini. Mohon maaf, ketika jenazah ini ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, Pak, ke dalam kuburan, itu terlihat oleh mata beliau, seumur hidup nggak pernah lihat. Terlihat oleh mata beliau itu kuburan raudhah min riyadil jannah, itu taman-taman surga. Luar biasa, ini apa? Mukjizat apa ini? Seketika anak ini dibawa oleh dua malaikat dalam pandangan beliau. Pingsan, mungkin kaget malaikat Haji. Selesai dikuburkan, ditanya sama teman-temannya, kenapa kok pingsan? Dia ceritakan, ketika anak ibu ini ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat oleh mata saya raudhah min riyadil jannah. Kemudian dibawa oleh dua malaikat, saya pingsan, kaget. Oh begitu, kata teman-temannya, itu halusinasi saja, khayaliyah saja. Selesai. 2 bulan kemudian si ibu anak ini datang lagi Baji. Pak Abdurrahman, musibah besar, anak saya meninggal lagi. Ya Allah, meninggal lagi, tolong galikan kuburan. Digalikanlah kuburan. Selesai, datanglah jenazah anak ibu ini. Begitupun Pak Haji, ketika ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat itu kuburan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Seumur-umur saya nggak pernah diberikan keistimewaan melihat yang seperti ini, Pak. Padahal di situ banyak dikuburkan para kiai, para ustadz, para ulama. Tapi baru kali ini, sampai usia 50 tahun, kata dia, saya diberikan keistimewaan oleh Allah, kelebihan oleh Allah, anugerah oleh Allah, bisa melihat raudhah min riyadil jannah. Nah, cuma kali ini dalam cerita tersebut nggak pingsan, mungkin udah kebal Pak ya. Dia dibawa oleh 2 malaikat. Selesai, singkat cerita, dikejarlah ibu 2 anak ini. Mohon maaf ibu, saya ingin bertanya, sebenarnya latar belakang 2 anak ibu ini apa? Ibunya nggak ngeh, Pak, nggak tahu keistimewaan atau karomah dalam bahasa sekarang,
yang diberikan kepada dua anak ibu ini. Begini Pak, anak saya yang pertama masih remaja, usia-usia seadin. Anak saya yang pertama yang meninggal 2 bulan yang lalu itu, dia thalibu ilmin. Apa Pak? Thalibu ilmin. Dia santri, statusnya masih santri, masih mondok. Di pondoknya ada musibah, dia terkena musibah meninggal dunia. Jadi bukan kiai, bukan ustadz, masih santri banyak. Thalibu ilmin. Nah, itu yang baru saja dikuburkan, itu kakaknya Pak. Dia kerjaannya sebagai tukang kayu, kemudian kayunya dijual, hasil dari jualan kayunya ini diberikan kepada adiknya yang lagi mondok itu Pak. Ya Allah, seketika Syekh Abdurrahman Al-Hafad ngalungkeun paculna, ngalungkeun paculna teh, melempar cangkulnya, ngalungkeun paculna, lamun cek urang Sunda. Di sini kayaknya ahli hisab semua nih ya. Masya Allah. Nggak apa-apa, saya juga ahli hisab. Yang penting kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Mau ngapain? Mau hisab dulu. Itu bukan bahasa Arab ya, bahasa mana tuh? Bahasa Pondok Jaya. Kayak ada kiai hobinya merokok. Selesai tawaf, namanya orang ngerokok Pak ya, sepet aja bawaannya asem. Keluar dengan santainya di ngerokok. Samsu lagi rokoknya. Enak banget tuh. Dikejar sama askar, haram kata askar. Sayang Samsu nih setengah lagi. Haram dikejar sama dia. Ternyata askarnya pengen rokok Baji. Dikeluarin sama kiainya, wa nikmatun ududuhu ba'danya tuh garam filter komodai puji Samsu gitu. Itu kira-kira bahasa mana tuh? Bahasa Tasik kayaknya itu. Kata askarnya yang tadinya haram, halal kata dia. Syukron. Pengen rokok Samsu ternyata. Itu bukan bahasa Arab, bahasa mana? Garut ya. Ayah orang Garut jadi ayah. Sampai mana Pak Haji tadi? Sampai di seketika Syekh Abdurrahman Al-Hafar ngalungkeun paculna, melempar cangkulnya. Ini bukan berarti, mohon maaf ya, pekerjaan sebagai penggali kubur tidak mulia. Mulia Pak, itu silahkan Bapak lanjutkan. Nanti kalau nggak ada yang gali kubur, siapa yang mau kuburin? Karena melihat keistimewaan yang diberikan kepada dua anak ini, beliau segera lari ke satu masjid di sana namanya Masjid At-Taubah. Datang kepada buyut dari yang cerita ini, namanya Syekh Said Al-Burhani. Datang kepada beliau, banyak kiai di situ khutbah. Yang jadi khatib yang mengajar ulama-ulama besar, salah satunya Sultanul Ulama Al-Iz bin Abdissalam. Itu jadi khatib di masjid itu. Datang kepada siapa tadi Pak? Syekh Said Al-Burhani. Kiai, guru, Syekh, saya datang ke sini mau belajar. Belajar apa? Saya pengen belajar pokoknya. Belajar apa? Belajar dari awal lagi. Kok belajar dari awal lagi bagaimana? Karena begini Pak ya, orang Arab itu terbiasa dengan disiplin ilmu dari usia dini. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun kayak Imam Syafi'i hafal Muwatta Pak ya, 20 tahun sudah menjadi mufti. Ini usia 50 tahun baru mau belajar dari awal tuh Pak. Memangnya mau belajar apa? Pokoknya ajarin saya dari awal. Oke, kalau begitu kamu mulai belajar jurumiyah ya. Pernah dengar Pak ya? Jurumiyah ya. Insya Allah nanti di sini diajarkan dah. Ada Ustaz. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Naundai. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil khafdi wa hiya dan seterusnya. Belajar alfiyah, al-kalama, kalamuna lafdun mufidun kastaqim, ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Dari awal qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki usalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafdi mujazi wa tabsutul badla bi wa'di munjaz
wa taqtadi ridhan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatabni mu'ti wa huwa bisabtin haizun tafdila mustawjibun tana'iyal jamila. Dia belajar ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu mantek, ilmu hadis. Mewujudlah Syekh Abdurrahman Al-Haffar, sang penggali kubur, menjadi ulama besar pada masanya itu, Pak. Padahal di usia 50 tahun. Satu saja motivasinya, melihat kemuliaan yang diberikan Allah kepada thalibu ilmin tadi itu. Jadi Bapak kalau melihat orang bisa terbang di atas angin ya, atau bisa jalan di atas air, itu keramat kecil, Pak. Itu karomah kecil, wahnya pada saat itu saja. Setelah itu udah nggak wah lagi, Pak, hanya cerita-cerita saja. Tapi kalau ilmu, Pak, ilmu itu keramat yang nggak bakal habis sampai hari kiamat tuh, Pak. Bayangkan kalau Imam Syafi'i nggak belajar, Imam Syafi'i nggak ngajar, Imam Syafi'i nggak nulis, Imam Syafi'i nggak menyebarkan ilmu, nggak dakwah, mungkin Bapak nggak tahu cara sholat bagaimana, mungkin Bapak nggak tahu cara nguburin mayit yang benar bagaimana, cara memuliakan mayit yang benar bagaimana, cara sholat jenazah yang betul bagaimana. Itu semua ilmu, Pak. Dan itu keramat terbesar, kata para ulama. Kakek saya pernah mengatakan, tidak ada keramat terbesar selain ilmu, selain belajar tadi. Apalagi yang kita pelajari adalah Al-Quran. Mudah-mudahan, Pak, ya, nggak berhenti belajar, Pak, ya. Nanti setelah alif batasa masuk alif lam mim, insya Allah. Ngapalin Quran di tempat saya. Ada guru saya pernah mengatakan begini, kalau sudah urusan Quran, Pak, ya, kalau sudah urusan Quran, jadi marbotnya pun saya mau. Kalau sudah urusan Quran, jadi tukang sapunya pun saya mau. Bukan tukang sapunya, Pak Haji, bukan marbotnya, materinya itu. Kalamullah. Itu yang dalam hadis Imam At-Tirmidzi saya tulis, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqihi. Keutamaan kalamullah Al-Quran dibanding seluruh kalam, ungkapan, kata-kata selain Al-Quran, kafadlillahi ala sairi khalqihi. Jauh banget bandingan itu, nggak ada bandingannya, Pak Haji. Seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Kira-kira ada bandingannya apa enggak, Pak Haji? Itu kalamullah bandingannya dengan kalam-kalam yang lain selain Al-Quran, kafadlillahi ala khalqi, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Makanya Imam Nawawi dalam At-Tibyan nggak ada zikir paling cihoy ya, paling afdol, paling utama, paling istimewa selain tilawatul Quran. Makanya Imam Syafi'i itu hari-harinya hatam Quran. Imam Syafi'i kalau hari-hari hatam Quran 1 kali, kalau bulan Ramadan beliau hatam Al-Quran 60 kali. Dan itu beliau lakukan dalam sholat tuh, Imam Asy-Syafi'i. Yakhtimul Quran khatmataini fis sholah. 2 kali hatam dalam sholat. Sittina khatmatan selama 1 bulan 60 kali, berarti 1 harinya 2 kali hatam. Imam Syafi'i sesibuk apa? Ya ngajar, ya nulis, ya dakwah, punya santri banyak, tetapi beliau menjadikan Al-Quran sebagai zikir hariannya. Kalau Bapak kan udah nggak hafal Quran, tidurnya banyak, ngajar enggak, nulis enggak, nawan atuh hardolin, udah harmodol ulin. Alhamdulillah, saya dengar seneng banget nih, Pak Ustadz tadi bilang di sini setiap hari ada majelis ta'lim Al-Quran, luar biasa. Nggak ada majelis paling cihuy selain majelis Al-Quran. Tentu harus terus dilanjutkan, Pak, ya. Ada majelis nanti tafsirul Quran, dan itu nanti dilanjutkan dengan berupaya mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Makanya siapapun atau apapun yang hidupnya selalu bergandengan dengan Al-Quran akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. Saya ulang, Pak, ya. Siapapun yang hidupnya selalu berakrab-akraban dengan Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran mulia.
Bapak tahu atau pernah ketemu malaikat Jibril? Belum. Nanti kalau Bapak ketemu malaikat Jibril diangkat jadi nabi nanti. Musodek nanti ada di Panji Gumilang tuh temennya Musodek. Kacau. Dia Eden jangankan jadi nabi dia, jadi malaikat Jibril dia. Luar biasa ya. Ada di daerah Ciamis apa daerah mana? Cilacap. Itu nabi namanya agak unik, Tugimin. Sallallahu ala Tugimin, gak enak banget. Tugimin nama nabi. Ya Allah. Mohon maaf, malaikat Jibril didaulat sebagai Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat. Kenapa, Pak? Karena beliau bawa Quran, sehingga Quran bisa sampai kepada Nabi, bergandengan terus dengan Al-Quran. Makanya Allah menjadikan beliau sebagai malaikat paling istimewa, paling mulia, paling utama. Likulli syai'in sayyidun, segala sesuatu ada rajanya, ada yang paling utama. Sayyidul majalis, tempat duduk paling utama. Jadi ini Bapak tempat duduk nih. Tempat duduk ini bagus Pak ya, tapi ada yang paling utama. Apa dalam hadis? Qiblatul qiblah, menghadap ke kiblat. Nggak tahu ini ngadep kemana nih? Ngalor ngidul nih ya. Bapak misalnya mau dzikir, baca Quran, tilawah, yang bagus, yang afdal menghadap ke kiblat. Ada lagi, a'dhamus surah dalam Al-Quran. Surat paling agung, paling mulia, paling istimewa. Apa Pak? Suratul Fatihah. Jadi Quran semuanya mulia, tapi ada yang paling agung. Dalam hadis, Suratul Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah, kalau ayat, ayatul kursi. Itu yang paling agung. Ada lagi Pak, Sayyidul Istighfar. Istighfar banyak dalam hadis. Ada astagfirullahaladzim aja. Ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi yang paling utama disebut dengan Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Apa Pak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Mohon maaf, ada yang belum hafal? Ada hafal? Dihafalin ya. Dibaca setelah sholat maghrib 3 kali, setelah sholat subuh 3 kali. Setelah sholat maghrib berapa? 3 kali. Setelah sholat subuh, kata Rasulullah, siapa yang baca Sayyidul Istighfar setelah maghrib atau pada petang hari 3 kali, malam hari meninggal dunia, min ahlil jannah. Siapa kata beliau yang baca Sayyidul Istighfar setelah sholat subuh 3 kali dengan penuh keyakinan, siang hari meninggal dunia, min ahlil jannah. Makanya saya nggak pernah ninggalin Sayyidul Istighfar. Dibaca setelah sholat subuh 3 kali, setelah sholat maghrib 3 kali. Dibiasakan Pak ya. Insya Allah hafal semua. Yang belum hafal nanti setoran sama Ustadz Baihaqi. Pokoknya gimana caranya hafal deh gitu. Selain itu niatin ittiba, niatin ngikutin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, an-nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah
alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta misbih rawani anta misbah Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah sallu ala Muhammad. Sebelum lanjut saya mau kasih ijazah Pak ya. Ini kelihatannya muka-mukanya susah semua, banyak utang semua, kreditnya banyak. Nih saya mau kasih ijazah, mudah-mudahan Bapak kaya semua. Ya Allah, kasihan bener. Mudah-mudahan kaya semua. Miskin itu lebih baik daripada kaya, asal sabar Pak Haji. Kalau nggak sabar mending kaya semua Pak ya. Nah, ini saya kasih sholawat biar Bapak kaya semua. Mungkin sebagian sudah dengar. Saya dapat ijazah ini dari Habib Sagap, pendiri pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Sholawat. Redaksinya sederhana. Redaksinya begini Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama sholawat ini Syajaratun Nukud namanya. Apa Pak? Syajarah artinya pohon, nukud duit. Jadi sholawat pohon duit. Ini ceritanya begini, saya ceritakan dulu. Jadi Habib Sagap itu dulu mondok di Aljazair kepada seorang wali besar namanya Syekh Balqain. Siapa Pak? Syekh Balqain. Nah, ketika selesai belajar mau boyong ke Indonesia, mau pulang ke Indonesia. Namanya guru Pak ya, kadang bisa melihat haliah murid, keadaan murid, mau lahir mau batin, cuma nggak disampaikan aja. Nah saat itu Habib Sagap mau pulang ke Indonesia, dilihat tentu dengan pandangan mata batin. Dilihat ini sepertinya pulang ke Indonesia bakal susah. Sagap sini, ada apa Kiai? Kamu amalkan ya sholawat Syajaratun Nukud biar kamu nggak susah pulang ke Indonesia, biar seolah-olah di depan rumahmu ini ada pohon duit, ada pohon duit. Kiai, guru, saya belajar ke sini ini mau jadi sufi. Tahu sufi Pak ya? Bukan suka film, bukan. Mau jadi sufi, mau menjadi ahli tasawuf, mau tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, menyucikan hati. Udah amalin aja kata Kiai, kata Syekh Balqain. Memang redaksinya bagaimana Kiai? Redaksinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca kata beliau 400 kali setelah sholat isya atau di waktu isya tidak keluar subuh. Dibaca kapan Pak? Setelah sholat isya atau di waktu isya tidak keluar subuh. Kalau keluar subuh bagaimana? Diqodho. Jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai Qabil tuh, beliau terima ijazah tersebut, beliau amalkan, pulang ke Indonesia, mohon maaf kata beliau, saya ini nggak punya apa-apa, baju cuma satu, istri saya sakit sampai ngutang kemana-mana baju, tapi saya istiqomah mengamalkan sholawat Syajaratun Nukud ini 7 tahun. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Istiqomah itu ada komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan, ada komitmen untuk berupaya menjauhi kemaksiatan, itu istiqomah. Konsisten. Beliau mengamalkan 7 tahun Pak Haji. Insya Allah mudah Pak, paling 10 menit. Bapak punya tasbih kan?
Sambil bawa motor, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bawa mobil bisa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. 400 kali paling 7 menit. Demi Allah, kata Habib Sagaf, saya mengamalkan ini 7 tahun, itu sampai orang kulit sekalipun, Pak, orang kulit sakunya bolong pengen ngasih saya itu, Pak. Sakunya bolong. Bapak lihat pondok saya punya 3 pesantren. Yang paling besar di Parung, 30.000 santrinya gratis semua, Pak. Nggak tahu dapat dari mana, datang aja duit itu, Pak. Bapak pernah main ke Parung, Nurul Iman, pesantren internasional tuh. Beliau dirikan yang ketiga di situ. Sekarang yang meneruskan istrinya. Itu santri 30.000 gratis semua. Saya tanya, ini sehari berapa ton makan nasi? Ya lebih dari 10 ton, kata beliau. Nasi yang dicampur jagung itu, Pak. Dan punya lebih dari 50 usaha. Itu orang kalau doanya sudah dimakbul begitu, Pak Haji. Yang susah itu istiqomahnya. Bapak kan baru baca Yasin 2 ayat udah nguap aja ya. Baru duduk di majelis 2 menit berasa udah 2 jam itu. Hah? Rumah dekat masjid 3 meter berasa 17 kilo kalau kita baca ya. Infak ke masjid 2.000 berasa 17 miliar kalau kita baru baca Yasin 2 ayat udah nguap. Yasin wal Qur'an Sadaqallahul Azim. Gimana mau kaya, Pak Haji? Beliau istiqomah berapa tahun tuh? 7 tahun. Insya Allah saya ijazahkan kepada Bapak. Mudah-mudahan bisa diamalkan sampai mati. Ustadz, saya udah ngamalin 3 tahun kok nggak kaya-kaya. Sebenarnya bukan tidak dikabulkan, mungkin dialihkan kepada yang lain. Misalnya Pak Ustadz siapa nih yang gali kubur tadi? Ya Allah, saya pengen alpat. Mungkin kalau dikasih alpat, nongkrongnya udah nggak di masjid lagi. Mungkin udah nggak mau mandiin mayit lagi, mungkin dialihkan kepada yang lain. Anaknya jadi hafidul Quran, istrinya soleh dan solihah, nambah rumah, nambah tanah, nambah mama. Yang itu enggak ya? Sunnah ya. Keberkahan itu kadang dialihkan kepada yang lain itu, kan. Anaknya kuliah sampai doktor, meskipun nggak kaya. Kalau memang definisi kaya itu, mohon maaf, yang punya segalanya. Kecuali kalau definisi kaya itu kita rubah, Pak ya. Misalnya definisi kaya itu orang yang penghasilannya sehari 20.000, maka seluruh dunia orang kaya semua. Kalau definisi kaya, orang yang punya penghasilan sehari 20.000. Jadi istiqomah, niatkan selain kita menyampaikan hajat, juga kita ingin mendapatkan, mohon maaf, syafa'atul udma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa nabi Rasulillah wa dunya بأهل البدر يا الله، بأهل البدر يا الله. صلاة الله على القمر، صلاة الله سلام الله
Bapak bilang qabil tu setelah saya mengatakan ajastukum, Mbak ya. Ajastukum, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Segala urusan Bapak dimudahkan, segala hajat Bapak dimudahkan, anak istri soleh dan solihah, dan yang paling penting akhir hayat kita dalam keadaan baik, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nama salawatnya apa tadi Pak? Syajaratun nukud. Syajarah artinya pohon, nukud duit. Oke. Urusan duit mas senang semua insya Allah. Kembali Pak ya. Likulli syai'in sayyidun. Setiap segala sesuatu ada rajanya, ada yang paling utama. Dalam satu hadis sayyidus syuhada, siapa Pak? Rajanya orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid paling utama siapa? Pada dengar? Sayyiduna Hamzah. Siapa yang jawab tadi? Ibnu Abdul Muttalib, pamannya Nabi, yang dibunuh oleh Wahsy ketika perang Uhud, sampai Hindun makan apa namanya? Jantungnya. Itu Sayyidus Syuhada. Konon tahun berapa pernah ada kebanjiran, jasadnya masih utuh. Itu Sayyiduna Hamzah Ibnu Abdul Muttalib. Ada lagi Pak? Ini nanti jadi pertanyaan nih. Di surga itu nanti ada ratunya surga. Ada 4 dalam hadis. Siapa aja Pak Haji? Pertama, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kedua, Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Sayyidah Asiyah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Sayyidah Maryam binti Imran. Hafal Pak Haji? Hafal. Itu yang disebut oleh Nabi Sayyidat Nisa'i Ahlil Jannah. Jadi dari semua perempuan yang ada di dunia, di alam semesta ini, yang paling utama 4 orang ini. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam binti Imran, ibundanya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ada lagi Pak? Sayyidah Syababi Ahlil Jannah dalam hadis. Rajanya para pemuda surga 2. Siapa Pak? Sayyidunal Hasan dengan Sayyidunal Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malaikat Jibril disebut dengan Sayyidu al-malaikah, rajanya malaikat. Kenapa Pak Haji? Karena bergandengan dengan Al-Quran. Jadi siapapun orang yang hidupnya selalu berakrab-akraban dengan Quran, ya dia baca, ya dia mengajarkan, ya dia menghafalkan, insya Allah akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Saya kasih contoh lagi. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kenapa mulia Pak Haji? Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Ada yang tahu ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tapi hati-hati Bapak yang nggak biasa ngimamin terus baca surat Inna anzalna, suka ketuker-tuker. Nah, kebetulan udah cerita ya. Ya, belum pernah ngimamin sama sekali, itu baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmumnya, karena nggak persiapan dia. Diulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmumnya. Nggak persiapan, grogi dia. Oke, kata imamnya. Diulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kata makmumnya. Iya, udah bener. Di ayat kedua lupa lagi dia. Wa ma adraka ma lailatul
tul, kata makmum. Hati-hati coba. Di ayat pertama til, di ayat kedua tul. Ya ulangi lagi tuh. Wa ma adraka ma lailatul tul. Ya Allah. Akhirnya karena udah kesel tuh imam Baji. Tal nggak jadi sholat. Itu imam kalau mau ngimamin nggak persiapan itu. Jadi apapun harus persiapan Pak Haji ya. Kecuali kalau sudah jam terbangnya tinggi. Jam terbangnya tinggi. Kayak ada orang imamin di Garut atau di Tasik. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin. Karena nggak persiapan, bingung ayat setelahnya apa itu. Makanya guru saya pernah mengatakan, tampil tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan, katanya begitu. Sebenarnya ini rahasia apa? Rahasia public speaking ya. Kalau saya tadi kesini nggak persiapan Pak Haji. Saya kalau ceramah nggak pernah persiapan. Saya juga ngomong nggak tahu, ngalir aja. Nggak jadi bedah buku nih. Tapi berkaitan dengan Qurannya. Duh, bohodoi sampai mana tadi ya? Hah? Taltul lah. Ya Allah karim. Lailatul Qadar kenapa mulia? Siapapun yang beribadah dan ibadahnya bertepatan dengan turunnya malam Qadar, khairun min alfi syahrin. Bapak baca Quran, idealnya satu huruf berapa kebaikan Pak? 10 kebaikan. Diampuni daripadanya 10 kesalahan. Tapi kalau Bapak baca Quran dan bacaannya bertepatan dengan Lailatul Qadar, setiap hurufnya tidak lagi 10 kebaikan. Khairun min alfi syahrin. Sedekah 1000. Berapa kebaikannya Pak Haji? Ya kali 10. Tapi kalau bertepatan dengan malam Qadar itu 1000, khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama daripada sedekah selama 1000 bulan. Kira-kira berapa tahun? 83 sampai 84 tahun. Di sini ada yang usianya sampai segitu, Pak. Jarang. Karena umur umat Rasulullah itu umumnya mabaina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi hati-hati Bapak, siap-siap yang sekarang usianya sudah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Kalau nggak pulang dari sini mungkin besok Pak. Mudah-mudahan husnul khotimah semua Pak ya. Mulai dari sekarang hilangkan hobi-hobi yang buruk Pak Haji. Karena orang itu biasanya meninggal sesuai dengan hobinya. Hobinya mancing, biasanya matinya tenggelam. Bukan nggak baik, bukan. Kecuali kalau mancingnya sambil ngulang Quran, hafalan Quran. Dalikal kita bular. Kalau mancingnya sambil apa? Ya Bapak tahu sendirilah. Saya punya kawan, ini real, tetangga saya. Tapi jangan bilang-bilang ya, jangan-jangan di sini ada tetangganya. Saya bangun tidur jam 4, Bang Anu meninggal. Ini rame-rame kenapa? Bang Anu meninggal. Di rumah sakit enggak. Dia lagi mancing di situ Gintung. Saya nyebutin Pak ya. Ntar saudaranya ada di sini lagi. Lagi mancing di situ Gintung, jangan bilang-bilang ya. Kemudian ada hujan rintik-rintik, dia kepleset tuh Pak Haji. Tenggelam, 2 jam kemudian baru ditemukan. Ya Allah. Saya pikir memang dia hobinya itu Pak ya. Pagi sore itu mancing di situ. Betul kata ulama, orang itu meninggal sesuai dengan hobinya. Hobi baca Quran, insya Allah meninggal dalam keadaan baca Quran. Hobinya majlis ta'lim alif bata, insya Allah baik meninggal. Belum lama ada Ihsan Moko Ginta, tahu Pak? Mu'alaf dia. Dia meninggal enak banget itu. Lagi baca tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, meninggal. Ya Allah, enak bener meninggal. Ada kiai di Jawa Timur, anaknya ngaji ke saya, mondok. Penceramah, alim, kiai. Dia meninggal dalam keadaan sedang berceramah seperti ini, Pak Haji. Di tengah ceramahnya meninggal dunia. Ya Allah, enak benar.
Cuma yang ini nanti dulu, Pak Haji dulu. Pak Haji dulu yang tua. Ustaz takut juga Ustaz. Ini yang tua-tua dulu ini, ngapain saya dulu? Saya lagi nungguin Ustaz. Ya Allah, enak benar meninggal dalam keadaan sedang menyampaikan ilmu. Ya Allah. Belum lama ibu-ibu yang mimpin tahlil viral Pak ya. Ya Allah, enak banget meninggal dalam keadaan sedang mimpin tahlil. Wa ilahukum ilahu wahid. Ngajomprang. Langsung meninggal, ya Allah. Dia hobinya mungkin dzikir itu, hobinya tahlil. Meninggal dalam keadaan baik. Sekali lagi mudah-mudahan husnul khotimah semua. Amin. Mulai dari sekarang kita kembali dari hobi buruk kepada hobi yang baik, dari takabur kepada tawadu, dari pelit, bakhil, merepet jahe kepada sakho dermawan. Dari yang tadinya nggak pernah ngaji, jahil, ayo sekarang semangat ngaji. Dari yang tadinya nggak pernah sholat jamaah, ayo semangat sekarang jamaah. Nggak pernah sholat malam, tahajud, ayo sekarang semangat tahajud. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Kalian tegakkan qiyamul lail, karena qiyamul lail merupakan amalan atau pekerjaan orang-orang soleh. Nabi nggak pernah tidur kayak bangkai sampai subuh, nggak pernah. Jadi Bapak kalau mau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh, biasakan qiyamul lail minimal bangun jam 3:30. 2 rakaat, nggak usah lama-lama Pak. 2 rakaat, tutup sholat witir 1 rakaat, asal istiqomah. Man talabal ula sahiral layali. Siapa yang ingin mendapatkan kehormatan, kemuliaan, kedudukan baik di dunia maupun di akhirat, sahiral layali, maka dia harus bangun malam. Ibu juga bangun malam, kencing ya, atau masukin motor ke dalam, masukin sendal ke malam. Bangun malam kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak tidak diangkat derajatnya sekarang, anak cucu bapak yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya. Ada seorang ulama kibarut tabiin, setengah jam lagi ya. Ini terus apa enggak nih? Ya Allah, masih semangat lagi. Ada seorang kibarut tabiin namanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Ini kalau ceramah nggak persiapan begini nih. Siapa Pak? Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Itu beliau kalau selepas sholat sunnah manggil anaknya, ya ibni ta'al. Kata beliau, la azidanna fi sholati raja'an an uhfadhafi. Saya ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak tilawah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sedekah, tidak lain dan tidak bukan untukmu, karenamu. Raja'an an uhfadhafi. Aku berharap dengan semangatnya aku ibadah, kamu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak hadir di sini sesungguhnya untuk anak Bapak itu, anak cucu Bapak. Sekecil apapun amal soleh akan berpengaruh pada anak cucunya di kemudian hari. Solahul aba sababun li solahil abna, itu ya. Baiknya orang tua, solehnya orang tua menjadi sebab terbesar baiknya solehnya seorang anak. Kalau anak kita pengen soleh, orang tuanya dulu harus soleh. Kalau anak kita ingin hafal Quran, kalau orang tuanya nggak hafal Quran, minimal senang dengan Al-Quran, cinta dengan ahlul Quran. Ustaz, anak saya pengen pinter kitab kuning, selain dipondokin Pak ya, minimal orang tuanya menghormati orang-orang yang memang diberikan kefahaman dalam agama. Insya Allah anak cucunya akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Solahul aba sababun li solahil abna. Solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Selain lingkungan, pendidikan, dan lingkungan perlu diperhatikan. Singkat saja langsung, kenapa Lailatul Qadar mulia? Karena Al-Quran diturunkan di dalamnya, bergandengan dengan Quran, termasuk Ramadan, Baji. Kenapa Ramadan menjadi bulan mulia? Padahal kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir dari Mesir, beliau mengatakan Ramadan itu bulan biasa, kata beliau. Nggak lebih mulia daripada bulan-bulan haram. Bulan haram ada berapa, Baji? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sebenarnya nggak lebih mulia, tetapi kemuliaannya meningkat drastis. Satu saja sebabnya Pak, bimaji'il Quran, karena pada bulan itu
turun Al-Quran. Ada yang tahu ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Mulia Ramadan karena Al-Quran. Makanya yang ideal Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Banyak ulama kalau Ramadan, Pak, pekerjaan-pekerjaan yang lain itu nomor 2 dulu. Mereka memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Salah satunya Imam Syafi'i itu. Yakhtimul Quran sittina khatmatan fis shalah. Menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam sholat, sehari 2 kali hatam, sehari 2 kali hatam. Di Banten tuh, ini Banten apa bukan ya? Di Banten itu ada kiai besar namanya Abu Yadim Yati Cidahu. Beliau hafid Quran, anaknya banyak yang hafid Quran. Kalau Ramadan, mohon maaf Pak, nggak turun sahur sebelum hatam Al-Quran di dalam terawih itu. Baru turun sahur, makan sahur. Bapak kalau ke sana luar biasa. Melihat beliau aja auranya beda. Al-Quran. Bapak juga auranya. Parah ini, parah Pak. Ini parah nih. Itu Ramadan. Termasuk Bapak juga dimuliakan. Meskipun umat terakhir Pak ya. Tapi nanti masuk surganya, kalau masuk surga Pak ya. Amin. Masuk surganya duluan. Kenapa dimuliakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mukjizat terbesarnya adalah Al-Quranul Karim. Jadi siapapun yang hidupnya selalu berakrab-akraban dengan Quran akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. Termasuk Nabi kita didaulat oleh Allah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para Nabi dan Rasul. Karena mukjizat abadinya, mukjizat terbesarnya adalah Al-Quranul Karim yang memberikan syafaat tidak hanya di dunia tetapi sampai di akhirat Pak. Sampai Bapak masuk surga, Quran masih memberikan syafaat. Apa kata Quran? Iqra, kata Rasulullah. Ketika Bapak sudah masuk surga nih, ayo baca Iqra warattil, ada dalam buku saya. Iqra, bacalah dari hafalan Al-Quran kamu. Warattil, tartilkanlah bacaan kamu. Wartaki, naik surga kamu. Terus selama dia tidak berhenti dengan hafalan Al-Qur'annya sampai dia terus menanjak makom surganya sampai selesai 30 juz, maka disitulah surganya orang-orang yang selesai membaca Al-Qur'an. Itu di dalam surga, Pak. Jadi Al-Qur'an itu luar biasa. Dia masih memberikan syafaat sampai kita di akhirat. Mudah-mudahan jadi ahli Al-Quran semua. Ada 3 tingkatan sahibul Quran. Minimal Bapak menjadi sahibul Quran. Itu dalam hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Menjadi sahibul Quran, sahabat Quran. Kalau sahabat berarti kemana-mana bawa Quran, kemana-mana yang diomongin Quran, sahabat Quran. Kalau bisa meningkat setelah sahabat Quran menjadi al-mahir bil Quran. Apa Pak? Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, selain hafal, bacaannya nereleng. Nah, nereleng teh lancar begitu, nggak terbata-bata. HD lah, halus. Paham makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul maddi wal qasri, ahkamul waqfi wal ibtida rasmul. Paham dia. Bacaannya bagus, hafalannya lancar, mungkin. Orang yang mahir, kata Rasulullah, nanti surganya ma'as safaratil kiramil baroroh, beserta para malaikat yang paling dekat, paling berbakti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk malaikat Jibril. Tetapi orang yang baca Quran terbata-bata. Walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta. Yang tua-tua kan susah Pak ya. Sirotol, sitolol, sirotol, sitolol, susah mulutnya. Usia 60 tahun belum belajar Quran dah sih. Sirotol, sitolol, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting nggak berhenti belajar Quran. Kalau dia istiqomah,
selesai dulu Pak Haji. Ada orangnya tadi. Ada orangnya ya? Ada orang belakang. Ya Allah. Tenang, nggak apa-apa. Itu masih diberikan pahala, Pak. Masih diberikan pahala, bahkan pahalanya 2, ajron. Yang pertama ajrut tilawah, yang kedua ajrul masyaqqah. Pahala membaca Quran, kedua pahala karena dia sulit mengucapkan ayat-ayat Quran. Mungkin kalau yang hafal Quran nggak lancar Quran. Yang begitu saja masih diberikan pahala, apalagi Bapak mahir bil Quran. Tadi yang pertama Bapak sahibul, yang kedua al-mahir. Kalau bisa meningkat lagi menjadi ahlul Quran. Itu dalam hadis innalillahi ahlin, ditulis dalam buku. Sesungguhnya Allah punya keluarga di muka bumi ini. Para sahabat penasaran, kok Allah punya keluarga? Orang nggak nikah, nggak punya anak. Kemudian Rasul mengatakan ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Keluarganya Allah di muka bumi ini adalah ahlul Quran. Mereka keluarga Allah wa khassatuh, dan orang-orang khususnya. Ya, tidak hanya hafal Quran, tetapi dia faham Quran, kemudian mengajarkan Quran, menyiarkan Al-Quran, peduli dengan baca tulis Al-Quran. Orang-orang seperti ini disebut dengan ahlul Quran. Keluarganya Allah. Saya punya keluarga Pak Haji, anak saya minta jajan saya kasih dong, anak saya jatuh saya perhatikan dong. Ya begitulah kira-kira. Bapak punya kesulitan kalau sudah menjadi keluarganya Allah, ya masa sih nggak diperhatiin? Saya pernah dapat ujangan dari Kiai Mufid di situ, kalau nggak salah ada. Saya dulu menghafal Quran kepada Kiai Mufid. Masa sih kita bekerja dengan manusia saja digaji, bekerja dengan Allah nggak digaji sih Pak Haji? Kira-kira begitu. Tapi kan kita baca Quran bukan nyari gaji Pak Haji ya. Kita dakwah bukan nyari amplop, nyari isinya ya. Kita bukan nyari itu. Yang kita cari adalah mardhatillah. Itu yang sulit itu Pak. Jadi Bapak jangan membayangkan sholat itu nyari duit. Sholat ya sholat saja Pak. Jadi yang terakhir apa Pak? Ahlul Quran. Terakhir nih, saya ngomong terakhir ya. Ini nanti silahkan dibaca sendiri. Apa yang saya sampaikan sebagian besar ada ditulis di sini. Kalau mau bagus bacaan Al-Quran Bapak, ya selain tadi paham makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul maddi wal dan seterusnya, Bapak berupaya untuk belajar kepada orang Arab langsung. Insya Allah Pak Ustadz Baihaqi pernah belajar kepada orang sana langsung. Karena bahasa Arab itu lahnul Arabi, ya. Dialeknya dialek Arab. Kata guru saya Kiai Fatoni ya, dosen IGI, ada. Kata beliau, bagusnya bacaan Al-Quran seseorang ketika sudah tidak terlihat datangnya dari mana. Saya ulang, bagusnya bacaan Al-Quran seseorang ketika sudah tidak terlihat datangnya dari mana. Abwaba misalnya, kira-kira Bapak bisa menebak nggak itu orang datang dari mana? Kalau nggak dari Brebes, dari Tegal itu. Aja mengkonon, aja kayak kue, aja kayak lalem nyongi. Nah itu. Kalau yang nggak belajar Quran biasanya akan berpengaruh pada dialek bacaannya. Wajannatin al-papa. Nah, kira-kira datang dari mana nih orang kalau baca begitu? Kalau nggak dari Tasik, dari Garut. Mereka paling sulit menyebut huruf fa, Pak. Fitnah. Nah, sekarang orang Betawi nih, orang Betawi ya, yang nggak belajar Quran ya. Ini kan belajar Quran semua. Paling sulit menyebut huruf zal dengan lo. Auzu, ya kan? Auzu. Yang paling parah lagi Betawi sono. Naujubillah, bukan naujubil. Jolim. Naujubillah. Jolim. Minaj jolimin. Nah itu. Jolim. Jadi bagusnya bacaan Al-Quran seseorang ketika dia sudah tidak terlihat datangnya dari mana.
Kawan-kawan saya banyak yang jadi imam di Masjid Istiqlal. Salim Ghazali Ansori. Itu ada Salim Ghazali, mungkin pernah dengar. Orang Madura, tak iya Pak Haji. Tapi ketika ngimamin nggak kelihatan Maduranya itu. Wah, enak banget itu. Salasailu bi'adzabin waqi'. Nggak ada yang Allah nih. Dulu suara saya mirip yang vokalis tadi itu. Nah, sekarang aja agak berat karena udah punya buntut. Mau 4 nih saya Pak. Cuma kalau ada yang nanya itu, Ustaz punya anak berapa? Saya nggak jawab Haji. Tapi kalau ditanya punya istri berapa, nah itu baru saya jawab. Pertanyaan umum ya, punya anak berapa? Pak Bayi Haki punya istri berapa? Nah itu baru Nomor 2. Ya aminin aja Bi. Nah, kalau istri saya jangan bilang-bilang ya, oh ini direkam ya. Kalau istri saya boleh nambah lagi, yang penting syaratnya 2. 1, lebih cantik dari saya. 2, lebih kaya dari saya. Sambil megang pisau, Pak Haji ngomong begitu. Wah susah, saya lari juga itu. Hah? Ya Allah karim. Orang Makassar itu paling sulit menyebut huruf ro Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba deh cek. Nah yang begitu-begitu tuh diperhatikan. Insya Allah kalau rutin Pak, kalau rutin mulut kita akan dipermak sama Ustadz Baihaqi ini. Dan meningkat dari tadinya sahibul Quran menjadi al-mahir bil Quran. Dan berupaya mengamalkan sehingga kita sampai pada derajat ahlul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sebelum saya tutup, karena ini bedah bukunya kemana-mana. Bedah mana-mana berarti. Tapi insya Allah sebagian yang saya sampaikan ada di dalam buku ini. Untuk sesi yang terakhir akan saya kasih pertanyaan atau gimana? Enaknya? Bagi-bagi. Kenapa Pak Haji? Begini Pak, setan itu mohon maaf, kita harus duluan sama setan ya. Setan itu nggak suka kebaikan dia. Dalam hadis inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, itu kan. Jadi setan itu mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke pantat, darah, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam kan gitu. Jangan-jangan setan kan? Mengalir ke mata, bismika Allahumma ahya. Mengalir ke tenggorokan, khotib khutbah kelamaan, pura-pura batuk dia. Oho, jangan-jangan setan. Ada yang begitu di sini Pak Haji? Enggak ada ya. Oh, khotibnya 5 menit semua ya kayaknya ya. Jadi kita harus duluan sama setan. Dulu Abdullah ibnu Abbas, mohon maaf Pak. Abdullah ibnu Abbas kalau sholat cepet Pak Haji. Tapi bukan cepet kayak lumba-lumba di sono. Itu nggak sholat, olahraga. Nah, cepet yang memang tetap tumak ninah itu. Kenapa cepet? Setan ganggu saya. Biar dia nggak duluin saya mengganggu. Jadi kita harus memahami karakter bisikan setan. Nah, udah batu kan? Kode itu kode. Oke, pertanyaan pertama. Coba sini buku saya. Bapak, kalau ada anak yang mau mondok di tempat saya, monggo, silahkan, masih ada kuota 5 orang. Yang penting anaknya mau menghafal Quran, mau jadi ulama, mau jadi penulis. Nanti kita ajarkan menulis yang baik bagaimana. Gratis kecuali makan aja harian. Hah? Pengen dibayarin juga? Ya Allah karim. Nanti ngomong Pak Kedua KM ya, Pak Kedua DKM, kalau ada yang mau silahkan. Oke, antum yang nanya atau saya yang nanya? Pertanyaan pertama Pak Haji. Yang belakang nih nengadah begini nih, sentimen sama saya tuh. Enak banget di belakang rokok nih. Pertanyaan pertama, siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Cung,
Ini duluan. Monggo. Kasih. Monggo. Nggak nyala ya? Mati? Oke. Udah berdiri aja Baji. Operatornya mana operatornya ini? Ini ada TV nggak dipakai Baji? Kirain wajah saya ada di sini gitu kan? Oke, Bismillah berdiri Baji sambil nunggu. Berdiri aja di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri sanatu abu bulaka bi nikmatika alayya wa hum bizami waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahu Akbar. Masyaallah. Allahu Akbar dong. Boleh. Nggak apa-apa, mirip-mirip FPI dikit lah. Iya. Milih, pengen buku yang mana nih? Sebentar dulu, milih dulu. Mau yang ini, mau yang lembaga penghapus dosa. Bapak misalnya nggak jelas arah hidup, banyak dosa. Ini cocok lembaga. Cocok ini, oke. Ya, jadi biar dapat semangat. Tapi harus dibaca Baji ya. Dibaca. Kalau nggak dibaca, serahkan ke masjid untuk dibaca di masjid. Tapi baca dulu baru diserahkan. Betul. Nggak dipoto nih. Ketiga PT. Antum. Betul. Halas. Baik. Baik. Sallu ala Muhammad. Pertanyaan kedua. Tadi saya menyebutkan bahwa ini mudah aja pertanyaannya. Bahwa dari seluruh wanita atau perempuan di dunia ini, di alam semesta ini, ada 4 perempuan yang paling istimewa, paling utama, paling agung, yang akan menjadi ratunya surga. Ibu ini ternyata. Silahkan sebutkan siapa saja. 1 Sayyidah Khadijah, 2 Fatimah, 3 Asia, 4 Maryam bin Al-Imran. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Mau milih yang mana nih Bu Haji? Mau yang catatan dakwah di Kanada? Ini saya begini-gini Pak, berulang kali ke Amerika. Berulang kali ke Amerika, meskipun bahasa Inggris saya agak-agak gimana gitu, cuma I love you doang bisanya. Tapi karena berkah Quran, alhamdulillah, selama 3 kali perjalanan saya tulis pengalaman dakwahnya di sini. Nah ini mau yang milih yang mana dibaca? Atau yang ini Quran? Yang ini? Oke, betul. Ibu siapa namanya? Titin. Ibu Titin. Oke. Suaminya mana? Ada. Oh ada. Itu yang nengadah tadi itu bukan? Sentimen banget sama saya. Kelas. Barakallahu fiik. Pertanyaan ketiga. Pak Lurah jangan ya kalau Pak Lurah ya. Udah dapat. Pertanyaan ketiga. Atau antum mau nanya? Nah. Tadi saya menyebutkan 3 tingkatan untuk orang yang bergelut di bidang Al-Quran. Di akhir tuh kalau nggak salah saya ngomong. Nah, 3 tingkatan itu apa saja? Sebutkan Pak Haji. Cung. Ini siapa namanya? Bang Malo, oke. Bang Malo. Yang pertama disebut dengan Shahibul Quran. Kedua, Al-Mahir bil Quran. Oke. Ketiga,
Ahlul Quran. Ya Allah, shallu ala Muhammad. Ya Allah, mau milih yang mana? Ada satu nih karya saya tentang pernikahan. Judulnya Mutiara Cinta dari Sang Mustafa, nasihat pernikahan untuk adik tercinta. Jangan ini, takut nambah lagi ya. Yang mana nih? Ini catatan dakwah. Oke. Kalau di catatan dakwah ada foto saya. Nah, ada foto saya. Bang siapa namanya? Bang Malo. Di sini sebagai apa? Jamaah Alibata. Oh, jamaah Alibata. Oke, siap. Oh iya. Pakaian kebesaran ya. Fadol. Mudah-mudahan bisa dibaca manfaat. Matching warna matching ya. Ya. Ini kan Sama ini matching. inilah. Nah, Korban mungkin korban. Korban nih. sorbannya. Udah difoto belum? Udah, oke. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Tinggal dua nih Pak Haji. Mutiara Cinta dengan tesis saya. Tapi ini agak jelimet. Ini Pak Ustadz boleh jawab. Ini tentang sejarah term-term dalam ilmu hadis. Kapan muncul istilah sahih? Kapan muncul istilah hasan? Siapa yang mencetuskan dhaif? Kenapa dhaif pembagiannya seperti ini? Pokoknya jelimet. Tapi nggak apa-apa, Bapak baca ya. 300 halaman ini. Kenapa Pak Haji? Pertanyaan ke berapa? Ketiga. Keempat. Oke. Di antara alasan kenapa Ramadan ini merupakan bulan mulia adalah karena diturunkannya Al-Quran. Betul Pak ya? Sebutkan ayat yang menjelaskan bahwa di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Cung. Itu belakang. Boleh berdiri Pak Haji. Kayaknya Ustadz nih. Ustadz jangan jawab. Monggo. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Oke, mau milih yang mana Pak Ustadz? Yang tebal nih ya. Oke, ini Ustadz kan? Ustadz beneran, ini mah ngapain? Fadol, ini cocok buat Ustadz. Jangan ini nambah lagi kalau ini. Fadol, Masya Allah. Jazak. Fadol, foto dulu. Baik. Terima kasih. Barakallahu fiikum Ustaz. Fadol. Doa lagi. Satu lagi tentang pernikahan. Boleh ibu-ibu yang atau adik-adik mau? Nah, sekarang adik-adik deh. Khusus adik-adik ya, Pak ya. Tadi saya menyebutkan dari sekian orang yang mati syahid, itu ada yang paling utama dari yang mati syahid, disebut dengan Sayyidus Syuhada. Siapa, ada yang tahu? Sayyidus Syuhada siapa? Cung. Pohodei. Nggak ada yang jawab nih, pindah nih. Ustaz, oke, pindah. Nggak ada yang jawab. Oke, ini belum nikah ya? Belum. Oke, pas. Oke. Siapa? Hamzah bin. Binnya lupa. Hamzah bin siapa Pak? Hamzah bin. Bantu. Hamzah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Oke. Tadi siapa yang bantu tadi? Oke, yang bantu saya kasih buku yang ini. Kasih yang bantu bagi. Ya. Oke. Ya Allah, foto dulu. Oke. Baik, kelas. Baik, betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya
Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, terus semangat dan istiqomah mengaji Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul Quran, anak keturunan kita soleh dan solihah menjadi ahli Quran. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khotimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa. Kita doa bareng-bareng Pak ya. Ini nggak ada kesimpulan, nggak usah. Oke. Kita doa bareng-bareng saja. Allahumma arhamna bil Quran. Ketika menyebut nama atau kalimat, bukan nama, nasina ganti dengan nusina Pak ya. Itu dalam hadis yang betul bukan nasina tetapi nusi. Kalau nasina sengaja melupakan. Kata Nabi, la takun nusitu kul nusitu. La takun nasitu kul nusitu. Kalau nusitu fi'il madhi majhul tuh. Jadi Bapak sudah berupaya mengulang hafalan-hafalan Bapak, tapi masih lupa, nggak apa-apa. Kalau nasina sengaja melupakan, nggak boleh Pak, dosa. Ya, dirubah menjadi nusina. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.